Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat siang, salam sejahtera untuk kalian semua. Perkenalkan, saya Tiara Septiani Nur Cahyani. Saya salah satu guru di SMKN 5 Kota Bekasi. Saya mengajar di 2 tingkat kelas. Kelas 12 saya mengajar penerapan rangkaian elektronika. Di kelas 11 saya mengajar sistem pengendali elektronika. Yang saat ini mau saya bahas adalah tentang mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika. Untuk lebih jelasnya, kita lihat yuk slide berikutnya. Nah, nanti saya akan menjelaskan tentang daftar KIKD yang akan kalian ampu selama hampir 1 tahun ini. Dari beberapa KD, kalian menyelesaikan hanya 4 KD terlebih dahulu, yang pokok intinya saja. Nah, sebelum lanjut ke slide berikutnya, alangkah lebih baiknya kalian harusnya like dan subscribe dulu channel YouTube yang ini ya, jangan lupa. Oke, kita lanjut aja. Nah, di slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa KIKD yang akan saya ampu selama hampir 1 tahun ini. Yang KD pertama, di sana ada menganalisis rangkaian elektronika daya dengan menggunakan tiristor. Yang kedua, yaitu menerapkan rangkaian pengatur intensitas cahaya atau dimmer. Yang ketiga, kalian belajar tentang menerapkan rangkaian inverter DC to AC. Dan yang terakhir, kalian menerapkan sistem keamanan rumah dan kendaraan. Nah, kira-kira menurut kalian gampang kan KIKD-nya? Jadi tetap perhatikan pengenalan mata pelajarannya ya, jangan sampai ketinggalan. Kemudian saya bahas satu-satu ya di sini. Di KD ini kalian harus memahami beberapa intinya, yaitu yang salah satu pertama adalah elektronika daya atau LDAI. Apa sih LDAI? LDAI itu adalah aplikasi elektronika dengan daya-daya yang cukup besar. Kalian bisa cari tahu tentang apa sih itu elektronika daya, itu kalian bisa temukan dimanapun ya, yang berdaya besar. Yang kedua ada semikonduktor. Semikonduktor itu adalah bahan-bahan elektronika yang berada di tengah-tengah di antara konduktor dan isolator. Kalian pernah belajar semikonduktor ini semasa kalian kelas 6 SD di pelajaran IPA, itu pasti ada. Terus yang ketiga ada tiristor. Tiristor itu apa? Dia komponen elektronika yang fungsinya untuk menahan arus AC, alternating current. Terakhir, dia ada SCR. Apa sih itu SCR? SCR itu adalah Silicon Control Rectifier. Dia fungsinya sama seperti saklar sebagai pengendali. Oke, penasaran kan slide berikutnya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide berikutnya, kita akan membahas menerapkan rangkaian pengatur cahaya atau dimmer. Nah, di sini kalian belajar tentang 2 komponen. 2 komponennya apa aja? 2 komponennya ada triak dan ada diak. Triak dan diak kalian bisa nih lihat di sini. Triak diak itu yang membedakan adalah kalau triak itu adalah 3 kakinya, kemudian kalau diak itu punya 2 kakinya. Perbedaannya kelihatan kan? Kalau triak itu hampir mirip banget sama IC 7805, ya enggak? Tapi kalau diak dia mirip banget sama dioda. Oke? Sudah paham perbedaannya? Jangan sampai ketuker ya. Lanjut slide berikutnya. Di slide berikutnya adalah kalian menerapkan rangkaian inverter DC to AC. Di sini kalian 3 pemahaman yang harus kalian betul-betul pahami. Yang pertama adalah kalian harus mengetahui terlebih dahulu arus DC. Arus DC itu adalah direct current, arus searah. Apa sih pengertian arus searah itu? Kemudian yang kedua ada arus AC, alternating current. Apa sih arus alternating current itu? Arus AC itu apa, arus DC itu apa? Harus paham. Yang terakhir ada inverter atau inverting. Kalian pernah belajar ini sewaktu saya mengajar di sistem pengendali elektronik tentang rangkaian inverting dan non-inverting. Masih inget kan? Kalau udah lupa, kalian buka aja buku SPE-nya, oke? Nah, di KD yang terakhir, KD yang paling ditunggu-tunggu adalah kalian menerapkan sistem keamanan rumah dan kendaraan.
Nah, di sini lihat yang pojok kiri paling bawah itu adalah individu project, di mana kalian harus membuat project dan satu orang satu, namanya juga individu project kan. Itu satu orang satu ya, nggak boleh berkelompok. Kecuali kalau pada saat pengerjaannya boleh berkelompok, tapi untuk alatnya satu orang satu. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengerjaan projectnya adalah yang pertama, membuat sistem keamanan rumah ataupun kendaraan. Karena sesuai dengan KIKD-nya, ya, menerapkan sistem keamanan rumah dan kendaraan, jadi kalian harus buat sistem keamanannya tentang rumah atau kendaraan tersebut. Bebas mau tentang apapun. Terus yang kedua adalah tugasnya berupa alat yang disertai dengan maketnya. Jadi kalian buat rangkaian elektronikanya. Setelah kalian buat rangkaian elektronikanya, kalian buat juga miniaturnya. Kalian pernah buat miniatur itu pas pelajaran mikrokontroler, mikroprosesor kan? Nah, kalian terapkan kembali di PRE ini. Boleh dari alat yang sudah ada dimodifikasi. Dan yang terakhir, kalian harus rangkaian kontrolnya itu harus benar-benar jelas. Jadi antara cara kerjanya, komponennya itu harus paham. Bagaimana sih cara kerjanya tentang driver motor? Bagaimana sih cara kerjanya tentang sensor ultraviolet? Kan ketika kamu membuat sebuah rumah, maka kamu harus kuat pondasinya terlebih dahulu. Jadi itu, kalau kamu buat satu alat, yang paling harus kamu pahamin adalah nama komponen yang kamu pakai, jenis komponen yang kamu pakai, dan struktur komponen yang kamu pakai. Jangan lupa selalu ngecek di datasheet. Oke? Nah, sebelum saya mengakhiri pertemuan dalam rangka pengenalan rangkaian elektronika ini, saya mau ngajak kalian dulu, jangan lupa saya ingetin selalu buat like dan subscribe di channel yang ini ya. Jangan lupa, kalau bisa di-share juga supaya apa? Supaya nanti kalian nggak bakalan ketinggalan tentang info-info yang lebih lanjut lagi di teknik elektronika industri ini. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi bertemu dengan Ibu. Dadah.